Selamat petang saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Dika Saputra kali ini kembali hadir tentunya di program Suara Sriwijaya. Bagaimana kabar Anda tentunya mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan, kewarasan, dan kebahagiaan. Dan untuk siang hari ini kita kembali bertemu di Suara Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam penyebaran atau juga pemutusan penyebaran mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi fokus terpenting pemerintah pusat yaitu mendatangkan sebuah solusi tentang vaksin Sinovac yang disebarkan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Sumatera Selatan. Adapun Sumatera Selatan sendiri di vaksin tahap pertama kemarin diberikan jatah sebanyak 29.000 vial dan diberikan atau juga dikhususkan untuk para tenaga kesehatan. Lantas seperti apa vaksin tahap kedua yang ditujukan kepada pelayanan publik? Saat ini juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan dan kita akan berbincang, berdialog bersama dengan tema kita yaitu pelaksanaan vaksin tahap kedua bersama dengan Dr. Fauzia Mkes, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian juga Dr. Mirza Susanti, PLT Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Palembang. Selamat sore, Ibu-ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Lancar perjalanan ke sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita berbicara tentang vaksin tahap kedua. Kalau kita kemarin juga berbicara tentang vaksin tahap pertama yang dikhususkan pada tenaga kesehatan, kita juga harus mengulas atau juga mereview bagaimana tahap pertama kemarin. Saya ke Dr. Mirza Susanti terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan dok untuk tahap pertama kemarin seperti apa pelaksanaannya? Ya, tahap pertama kemarin kita menyasar pada tenaga kesehatan ataupun non-nakes yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya non-nakes itu adalah tenaga-tenaga pendukung seperti misalnya administrasi, office boy ataupun sopir ambulans, itu termasuk sasaran daripada tahap pertama. Dan untuk tahap pertama kemarin kita mendapatkan alokasi vaksin sekitar 29.360, itu untuk lebih kurang 14 ribuan dari sasaran kita, dan sudah berjalan lebih kurang 70% atau dengan nominal 11.110 sasaran yang sudah divaksin di tahap pertama. Oke, kemudian Dr. Fauzia mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira sasaran dari tenaga kesehatan ini sudah mencapai berapa persen untuk tenaga kesehatan? Ya, kalau yang terdata sebenarnya terakhir di bulan Januari itu sasaran tenaga kesehatan kita udah sampai 16 ribuan. 16 ribu yang terdata dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Tapi memang untuk pendistribusian tahap ini itu dikhususkan yang pada saat tenaga kesehatan ini di 14 ribu. Di angka 14.000 sasaran tenaga kesehatan. Dengan target tadi udah disebutkan ya sekitar 70%. 70% dari 100%. Artinya masih ada 30% lagi yang belum terrealisasi. Bagaimana ini selanjutnya? Betul, jadi 30% ini kurang lebih karena pada saat awal itu memang emergency use dari Badan POM itu memang tidak boleh diberikan pada kondisi tertentu, misalnya pada ibu menyusui, kemudian penderita diabetes mellitus, hipertensi, ya itu tidak boleh diberikan. Tetapi dengan berjalannya waktu Badan POM itu sudah memperluas capaian di situ dengan pemberiannya termasuk kelompok lansia yang tadinya kurang dari 60 tahun itu tidak boleh diberikan. Nah, pada saat ini itu sudah boleh diberikan sehingga sekarang itu masih dilakukan percepatan untuk penyelesaian yang tunda atau yang sebelumnya tidak dapat diberikan, saat ini sedang dilakukan percepatan. Oke. Baik, berarti memang 30% lainnya itu komorbid seperti mungkin ada penyakit bawaan dan lain sebagainya seperti itu. Bisa komorbid atau memang mereka memang belum pada saat sebelumnya memang belum terdata ya. Tapi sampai dengan saat ini proses itu masih berlanjut untuk 30% tersebut ya? Terus berlanjut dan kita prediksi targetkan di akhir Februari ini tenaga kesehatan itu sudah bisa diselesaikan. Baik. Kemudian untuk tahap kedua, Dr. Mirza mungkin bisa dijelaskan kira-kira Sumatera Selatan akan mendapatkan berapa vial? Untuk saat ini data tersebut belum kita dapatkan berapa alokasi tepatnya gitu Mas Dika. Karena memang distribusinya baru akan dimulai di awal Maret 2021. Awal Maret baru kita akan mendapatkan seperti itu kan? Iya. Dari pusat ya? Iya, baru didistribusikan dari pusat awal Maret 2021. Terkait dengan vaksin Sinovac ini, yang akan diberikan tahap pertama dan juga tahap kedua, ada perbedaan atau tidak sebenarnya Bu?
Sebetulnya kalau di dalam komposisi atau isinya itu sama. Jadi Sinovac ini adalah suatu nama pabrik. Jadi bukan nama vaksinnya. Jadi nama vaksinnya sendiri adalah CoronaVac. Produksi dari pabrik Sinovac yang berasal dari Cina gitu ya. Nah, kemudian dalam metode pendistribusiannya itu dibedakan dalam bentuk pengemasan. Jadi untuk tahap 1 kemasannya adalah satu kemasan single dose, artinya satu kemasan untuk satu sasaran. Sedangkan nanti yang untuk tahap 2 itu PT Bio Farma selaku pemegang lisensi daripada Sinovac itu mendapatkan lisensi untuk mengemas vaksin CoronaVac itu ke dalam satu kemasan yang isinya untuk 10 sasaran, artinya multidos. Dalam hal ini mungkin adalah efisiensi kemasan, karena seperti kita ketahui itu kan botol kaca ya, jadi mungkin berat, pembakaran limbah juga seperti itu, untuk pendistribusian juga lebih sulit, jadi dan mungkin lebih praktis kalau dalam satu kemasan itu untuk multidos. Jadi memang benar-benar Ya. cuma Nanti wadahnya aja yang berbeda. Ya gitu betul. Jadi nanti pembedanya adalah tutup vial. Jadi kalau untuk nakes kemarin tutup vialnya berwarna orange. Kalau yang untuk tahap kedua ini tutup vialnya biru navy. Ya. Tapi isinya tetap dipastikan sama. Sama saja seperti yang diberikan ke nakes seperti itu ya. Ya. Untuk sasaran sendiri kira-kira dok, ini untuk tahap kedua ini lebih prioritas kemana dok? Ya kalau untuk tahap 2 ini itu prioritasnya yang pertama ini tentu kita sesuai dengan ketersediaan vaksin yang dikirim, ya di dropping dari pemerintah pusat. Dengan urutan prioritas, yang pertama nanti untuk lansia dulu. Lansia usia di atas 60 tahun, kemudian baru diikuti dengan pelayan publik. Waktu pertama awal-awal akan divaksin muncul juga sebuah isu bahwasannya umur lansia ini tidak divaksin. Apakah ini ada perpindahan atau pergeseran atau seperti apa dok? Sehingga lansia akan divaksin? Ya, jadi pada saat awal itu kan penelitian yang dilakukan itu kan untuk usia lansia belum finish. Nah dengan periode waktu tertentu ternyata hasil penelitian uji ilmiah, uji klinis tahap 3 yang dilakukan itu dirasa dari hasilnya dari Badan POM itu ternyata layak untuk diberikan kepada lansia di atas 60 tahun. Jadi memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk lansia? Ya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena memang ini sudah ada izin penggunaannya dari Badan POM, juga ada dari komite ahli ya yang memang ini bisa diberikan, tapi tentu dengan ada screening khusus untuk lansia. Dia ada tambahan, ada 5 item pertanyaan, apakah lansia ini mudah lelah, kalau naik tangga misalnya ya, naik tangga 10 tangga itu bisa atau tidak, kemudian jalan 100 sampai 200 meter itu bisa atau tidak, apakah mengidap 5 dari 11 penyakit tidak menular, begitu. Jadi ada screening khusus lagi, khusus usia 60 tahun ke atas. Baik. Untuk sasaran tadi mungkin bisa dilanjutkan lagi dok, kira-kira siapa saja yang akan menerima pada tahap kedua ini? Ya, dari lansia di atas 60 tahun, kemudian TNI Polri, pelayan publik lainnya ya. Pelayan publik itu seperti apa saja dok? Di situ ada ASN dan juga yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ada PDAM, PLN gitu ya. Kemudian juga ada pedagang pasar, guru, pendidik, tokoh agama, gitu. Itu juga masuk ke dalam sasaran tahap. Termasuk nanti anggota DPR, DPRD, wartawan, ya itu juga masuk ke dalam sasaran tahap kedua. Oke. Tahap kedua. Dokter Mirza mungkin juga kita juga pengen tahu nih pada tahap pertama kemarin kira-kira ada nggak keluhan dari nakes sendiri yang mungkin setelah divaksin seperti apa? Apa merasakan tubuhnya agak lelah atau seperti apa? Seperti apa sebenarnya keluhannya yang biasa datang seperti itu? Ya, jadi untuk keluhan-keluhan itu sepanjang pelaksanaan vaksinasi dari 14 Januari sampai sekarang kita belum menemukan keluhan-keluhan yang bersifat khusus ataupun bersifat yang perlu penanganan ya. Jadi artinya memang reaksi-reaksi penyuntikan itu bisa dibagi 3 sebetulnya. Reaksi lokal seperti misalnya bengkak pada daerah bekas penyuntikan, kemerahan gitu, gatal, ataupun reaksi sistemik misalnya bisa terjadi demam, kelelahan kan, termasuk ngantuk ya, itu sudah termasuk reaksi sistemik, atau juga reaksi berat seperti shock anafilaktik. Nah untuk reaksi-reaksi seperti itu kita belum tidak terlalu mendapat banyak keluhan ya. Jadi artinya
hanya reaksi lokal ataupun reaksi sistemik seperti pegal, ngantuk, atau bengkak kemerahan saja. Tidak sampai ada reaksi berat. Oke, kalau kita lihat juga mungkin banyak juga ya isu-isu di luaran sana, di sosial media dan lain sebagainya. Bahkan ada yang video bahwasannya setelah divaksin ada yang pingsan sampai segitu. Itu memang sebenarnya seperti apa? Apakah itu mungkin terjadi atau seperti apa, Dok? Ya, seperti saya katakan, jadi reaksi-reaksi seperti itu mungkin saja terjadi, dan bukan hanya terjadi sewaktu disuntik CoronaVac gitu ya. Reaksi-reaksi lokal, reaksi sistemik ataupun shock anafilaktik itu merupakan reaksi yang bisa terjadi pada penyuntikan apa saja, tindakan penyuntikan apa saja. Termasuk misal di vaskes kita suntik KB, misal seperti itu ya, atau suntik obat bius pada pencabutan gigi. Reaksi-reaksi seperti itu kemungkinan bisa terjadi. Ada yang sampai ekstrim itu, ada yang meninggal atau seperti apa? Sampai sejauh ini tidak ada keluhan seperti itu, Dok? Tidak ada, kita belum menerima laporan Berarti seperti itu. aman, sangat-sangat aman seperti itu. Baik, terkait juga dengan sosialisasi yang akan diberikan pada tahap kedua ini, seperti itu kan, karena memang tahap kedua ini rencananya bulan Maret ya, Maret akan diberikan kepada sasaran tersebut. Sosialisasi apa yang sudah diberikan sejauh ini dari Dinas Kesehatan sendiri? Ya, baik sekali. Jadi sejauh ini kita sudah memberikan sosialisasi melalui media-media elektronik, kemudian media-media sosial seperti Instagram, Facebook, ya. Kemudian juga kita berencana akan mengadakan sosialisasi terkait ke lintas sektor, maksudnya ya, ke dinas-dinas yang akan menjadi sasaran. Jadi kita akan mengadakan sosialisasi tersebut via virtual meet seperti itu, ke lembaga-lembaga, kemudian ke dinas-dinas ya, lintas sektor yang ada, termasuk tokoh-tokoh agama gitu, pedagang pasar, BUMN, BUMD, terus driver online ya, dan juga termasuk ke atlet-atlet wisata ya, asosiasi KONI ya, kalau atlet, kemudian pelaku usaha seperti mall, restoran dan lain sebagainya. Oke, baik, terkait juga Dokter Fauzia, mungkin ketika divaksin, setelah divaksin mungkin ada nggak pantangan-pantangan yang harus dilakukan pasien setelah divaksin tersebut? Ada nggak kira-kira sampai sejauh ini? Kalau setelah divaksin itu dalam 30 menit. Jadi dalam 30 menit itu adalah waktu tunggu di lokasi ya. Jadi 30 menit, jangan dulu pulang ke rumah. Jadi tetap di lokasi penyuntikan. Setelah itu nggak ada tantangan apa-apa, nggak ada. Jadi 30 menit suruh menunggu itu maksudnya suruh seperti apa? Apa mau diobservasi dulu atau seperti apa? Observasi. Jadi kita mau melihat yang reaksi yang mungkin terjadi. Salah satunya anafilaktik shock tadi. Itu kurang lebih kejadiannya itu terjadi dalam 30 menit pertama pada saat penyuntikan. Artinya setelah 30 menit sudah benar-benar aman seperti itu, tidak ada reaksi lain gitu ya? Ya, jadi dalam rentang itu berdasarkan penelitian yang dilakukan itu sudah bisa diperkenankan untuk pulang dan insya Allah sudah aman. Tidak ada pantangan makan apa Tidak ada. Boleh diperbolehkan semua seperti itu ya, Dok. Oke, terkait juga dengan Perpres nomor 14 tahun 2021 mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi Perpres itu terkait dengan pemberian sanksi ya. Jadi terkait pada saat pelayanan vaksinasi ini, vaksinasi COVID-19, itu ada salah satunya sanksi pada saat jika ada yang menolak. Ini sebenarnya juga ada dasarnya, ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 terkait wabah penyakit menular, bahwa jika ada yang menghalangi ya, menolak, itu memang ada sanksi yang diberikan mulai dari kurungan atau denda. Oke, baik, kita akan bahas juga tentang sanksi-sanksi tersebut yang akan diterapkan pada tahap kedua ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau
atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Hari masih pagi suasana panas ini. Iya. Kopi las gelas. Mulut belum merasap. Iya. Nyari mangsa. Tenang baik. Kakak kandung kawannya ada namo di sini. Ayo. Siapapun lewat ambil lanjak ke. Ayo. Ayo. Tak kena tak merasap mulut lagi ini. Kopi. Lanjak ke. Nah. Sini. Nak mana? Besak kalau badan ini asli, kantong tebal. Coba cabut dulu rokok. Badan besar nyetil berkacamata, topi keren kalau kamu nih rokok dak katik. Coba cabut dulu, cabut. Nah cabut kalau tebal tanyo. Keren galak tebal. Cabut lah. Lari jalan. Aku lempar. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Nah, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudara, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, salah satunya di Sumatera Selatan. Untuk itu adalah salah satu solusinya dengan vaksin Sinovac yang tentunya juga sudah diberikan pada tahap pertama. Kemudian kita juga akan masuk kepada tahap kedua. Untuk Anda yang berada di rumah yang ingin bergabung berdialog bersama kami dengan tema vaksin tahap kedua, kami persilahkan di 0711 311 454 atau di nomor yang ada di layar kaca Anda. Kita berdialog bersama dengan dua narasumber kita, ada Dr. Fauzia dan juga Dr. Mirza. Kalau kita sudah terputus tentang pembahasan masalah sanksi ini, ya kan? Ada lagi nggak kira-kira sanksi yang ingin dijelaskan, Dok? Ya, kalau dari Perpres nomor 14 ya, tahun 2021 tersebut, sanksinya disebutkan sanksi administratif, itu sampai nanti ada penundaan pemberian bantuan sosial, penundaan pada saat masyarakat itu ingin melakukan pengurusan terkait administrasi kependudukan kayak gitu. Itu salah satu sanksi yang tertulis di dalam Perpres tersebut. Oke, kalau menurut Dokter Mirza, kira-kira sanksi ini perlu nggak, Dok, diterapkan kepada masyarakat, baik pada masyarakat atau juga nakes yang tidak mau divaksin?
Kalau dari segi pendapat saya pribadi, hal tersebut perlu, karena memang vaksinasi ini tidak bisa hanya vaksinasi perorangan. Kita memerlukan suatu kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity gitu. Jadi bagaimana pemerintah bisa mencapai kekebalan kelompok, yaitu paling tidak 70% dari seluruh masyarakat Indonesia itu tervaksin gitu. Jadi pemberian sanksi ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memaksakan masyarakatnya, rakyatnya agar mendapatkan kekebalan komunal, kekebalan kelompok tersebut. Dengan cara begitu, maka wabah atau pandemi COVID-19 ini dapat kita hentikan. Oke, kalau targetnya sendiri kira-kira untuk vaksin ini berapa lama, Dok? Mulai dari nakes, kemudian pelayan publik, nanti masyarakat, semuanya kira-kira target dari pemerintah pusat atau juga dinas kesehatan seperti apa? Kalau sesuai dengan tahapan yang didapat dari pemerintah pusat, itu kita semua penduduk Indonesia atau 70%, lebih kurang 180 juta itu selesai divaksinasi, targetnya di Maret 2022. Seperti itu. Artinya Maret 2022 baru seluruhnya bisa selesai divaksin gitu ya? Ya, 70%. 70%, baik. Kemudian juga sejauh ini nih, Dr. Fauzia, kira-kira ada kendala nggak? Mulai dari sistemnya, atau mulai juga dari pendataan dan lain sebagainya, di tahap pertama ada kendala nggak sejauh ini? Ya, pada saat tahap pertama, itu penentuan sasarannya top down. Jadi dari KPCPEN-nya, jadi dari sistem satu data pusat, itu mengirimkan data, mengirimkan SMS blast ke kita tenaga kesehatan. Nah, dari tenaga kesehatan yang mendapatkan SMS blast, baru nanti ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti datanya udah ada di dalam aplikasi Piker namanya. Nah, ternyata tidak semua yang mendapatkan SMS blast tersebut ada di Piker, atau ada di Piker tetapi juga mungkin tidak mendapatkan SMS blast. Itu kendala pertama. Kemudian kedua, jika ada kesalahan dalam penginputan, itu untuk melakukan perubahan itu juga masih sulit sekali. Dan juga jika ternyata posisinya ditunda nanti sampai waktu dia ternyata kondisinya sudah stabil, seperti misalnya penderita hipertensi, pada saat kondisi stabil kan sudah bisa diberikan suntikan. Nah, pada saat penderita hipertensi ini kondisinya stabil, itu ternyata pada saat datang mau mendapatkan penyuntikan, itu aplikasinya yang tidak support. Nah, jadi itu rata-rata kalau kita menghadapinya itu kendala di aplikasi. Maksudnya sistemnya ya seperti ya, itu di sistem pencatatannya. Tetapi karena komunikasi dengan pusat terus berjalan, akhirnya proses pendataan ini bisa dilakukan bottom up. Jadi kita dari Vaskes, tenaga kesehatannya walaupun mungkin tidak ada tercatat dalam Piker, dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan itu tenaga kesehatan, itu bisa langsung dilakukan penginputan secara bottom up. Gitu. Kalau untuk ini pada tahap kedua ini seperti apa, Dokter Mirza, kira-kira kalau tadi kita mengalami kendala sistem seperti itu, kira-kira untuk tahap kedua ini seperti apa? Ya, jadi dari keluhan-keluhan kendala sistem tersebut, KPCPEN yang terdiri dari Kemendagri ya. Jadi KPCPEN itu adalah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi dari KPCPEN yang isinya adalah pelayan-pelayan dari Kemendagri, kemudian dari Kominfo dan juga Kementerian Kesehatan, dan juga termasuk BPJS itu mengadakan perbaikan-perbaikan sistem. Jadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Fauzia terkait kendala tersebut, kita langsung melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi dari sistem Pikernya itu membuka yang belum terdaftar di Piker itu bisa langsung didaftarkan pada saat itu juga di sistem Piker ya. Kemudian apabila tidak ada SMS blast atau etiket itu tidak masalah, bisa langsung mendaftar asal NIK kita sesuai dan sudah terdaftar di dalam KPCPEN tersebut. Nah, kemudian juga yang tunda tidak diberikan, kemarin juga sudah di-lock sama sistem Piker, sekarang sudah bisa dibuka. Oke, baik. Ya. Terkait juga dengan syarat untuk divaksin seperti apa, Dokter Fauzia? Pada tahap kedua ini nanti syaratnya untuk divaksin kira-kira apa nih? Ya, jadi tetap sama, mendapatkan dulu SMS blast dari KPCPEN, kemudian juga di situ kita akan ada self assessment, kemudian baru akan ada arahan di situ kapan kita harus datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, jangan lupa pada saat datang ke fasilitas kesehatan itu membawa KTP
Karena tetap NIK itu akan menjadi salah satu syarat pada saat juga mau melakukan entry ke dalam piker. Oke, baik. Jadi memang benar-benar harus mendapatkan blast dulu seperti itu ya dari KPCPEN untuk masyarakat atau juga pelayan publik nantinya. Tapi karena ada kendala sebelumnya di tahap pertama ini, bisa jadi pada tahap kedua ini juga bisa dilakukan secara bottom up tadi. Jadi kalau kita SMS kan top down, kita mendapatkan pesan dari pusat. Nah, dengan adanya kendala di tahap pertama, ini sepertinya pemerintah juga membuka yang misalnya yang belum terdata itu bisa dimasukkan secara manual ya melalui by system tadi. Oke, baik. Kemudian juga terkait dengan pemerintah menentukan sasaran ini seperti apa, Dokter Mirza? Cara pemerintah untuk menentukan sasaran pada tahap kedua ini? Ya baik, jadi dari tahap pertama pun pemerintah mendapatkan data-data kalau tenaga kesehatan itu melalui aplikasi SI-SDMK. Nah kemudian untuk TNI Polri itu terdaftar di institusinya masing-masing, itu juga dimasukkan ke aplikasi mereka dan masuk ke data sistem informasi satu data. Dan juga data didapat dari Dukcapil dan BPJS. Seperti itu. Nah inilah yang kita sebut sistem satu informasi satu data dari model top down. Nah kemudian dari top down tadi masuklah ke aplikasi Piker dan juga aplikasi Peduli Lindungi nama kita. Nah dari situlah kita bisa mendapatkan data sasaran. Nah karena terkendali sistem dari Piker seperti yang sudah disebutkan, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan juga dari sistem bottom up. Jadi apabila masyarakat ada yang tidak terdaftar, NIK-nya tidak terdaftar di sistem informasi satu data, maka bisa langsung mendaftarkan dengan membawa KTP tadi. Adapun untuk pendaftaran sendiri kira-kira tempat-tempatnya di mana saja nih? Oh ya baik, untuk Kota Palembang sendiri kita memiliki 72 fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi, yaitu 41 puskesmas, 26 rumah sakit, 4 poliklinik dan 1 kantor kesehatan pelabuhan. Jadi memang sudah ada plotnya masing-masing seperti itu dan sudah ada tempatnya sekitar 70-an seperti itu. 72, baik. Terkait juga dengan sasaran pada tahap kedua ini, kira-kira berapa data yang harus divaksin dari tahap kedua dalam pelayanan publik ini, Dok? Mungkin Dokter Fauzia? Kalau dari data kita untuk keseluruhan Kota Palembang ini ada 1.100.000 penduduk yang sudah kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah untuk tahap kedua ini kita menunggu jumlah vaksin yang akan didistribusikan dulu ke Dinas Kesehatan Provinsi ya, karena itu tadi tergantung dari ketersediaan vaksin. Jadi walaupun mungkin sasaran kita banyak, tapi karena ketersediaan vaksinnya yang memang bertahap, jadi ketersediaan vaksin ini lebih sedikit dari jumlah sasaran yang akan disuntik, sehingga pendistribusiannya itu masih kita tunggu. Sekaligus juga pendataan yang masih berjalan. Ini pendataan masih berjalan, datanya diambillah dari kementerian lembaga terkait dari sasaran masing-masing itu tadi. Kalau untuk mekanismenya ini ada pembayaran nggak untuk masyarakat atau memang benar-benar pure gratis? Cuma datang, mendaftarkan diri dan langsung divaksin atau seperti apa? Atau ada biaya administrasi dan lain sebagainya? Ya, jadi untuk penyuntikan ini memang betul-betul gratis ya, sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Jadi hanya perlu mendaftarkan diri seperti itu ya? Datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan vaksin, tapi tentu akan dilakukan screening dulu oleh tenaga kesehatan apakah pada saat kedatangan tersebut sasaran tadi layak atau tidak untuk dilakukan penyuntikan. Oke, baik. Terkait juga dengan masalah screening, nanti kita akan ngobrol lagi ya, kira-kira apa yang perlu di screening dan yang ditanyakan oleh para tenaga kesehatan kepada para pelayan publik ini. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya.
Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kembali kami juga mengingat atau juga mengajak Anda yang ada di rumah untuk berdialog bersama kami melalui line interaktif kami di 0711 311 454, masih dengan tema kita yaitu vaksin tahap kedua, dan juga masih bersama dengan 2 narasumber kita, ada Dr. Fauzia dan juga Dr. Mirza. Kembali juga kita ngobrol lagi, Dok. Kalau tadi kita juga sudah berbicara tentang masalah sanksi ya kan yang diberikan kepada masyarakat apabila tidak mau menerima vaksin. Kemudian juga kita berbicara juga tadi tentang lansia yang sudah diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin seperti itu. Kemudian untuk penyintas COVID nih, ibu menyusui, kemudian ibu hamil dan lain sebagainya, sampai sejauh ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Dirjen P2P Kementerian Kesehatan yang bernomor 368 tahun 2021 mengatakan bahwa untuk sasaran yang divaksinasi yang awalnya tadi penyintas COVID itu tidak boleh atau belum boleh mendapatkan vaksinasi. Sekarang penyintas COVID yang sudah lebih dari 3 bulan sembuh itu boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kemudian tadinya yang penderita komorbid hipertensi, tekanan darah di atas 140/90 itu tidak bisa mendapatkan vaksinasi sekarang, atau ditunda ya vaksinasinya sampai tekanan darah normal. Sekarang itu aturannya adalah 180/110 itu di bawah 180/110 itu sudah bisa divaksinasi. Begitu juga penderita diabetes mellitus, gula darahnya terkontrol, dibuktikan dengan hasil labor ya. Kemudian penyintas kanker yang dalam kondisi sehat, artinya tidak dalam kondisi akut, tidak sedang dalam masa pengobatan, itu juga boleh mendapatkan vaksinasi. Ibu menyusui juga sudah boleh mendapatkan vaksinasi, dan juga lansia di atas 60 tahun boleh mendapatkan vaksinasi. Oke, baik. Seperti itu. Kalau kita juga berbicara tentang vaksin buatan Sinovac ini, ya kan, artinya juga kita akan menghapus mata rantai penyebaran COVID-19. Mungkin Dr. Fauzia mungkin bisa dijelaskan seperti apa mekanisme vaksin ini menjadi kekebalan tubuh untuk kita sehingga vaksin atau juga corona atau juga penyakit yang ada dalam tubuh kita itu hilang dengan divaksin. Mungkin bisa dijelaskan secara secara rincinya seperti apa kepada masyarakat, sehingga mungkin masyarakat juga ingin tahu seperti apa cara kerja atau juga mekanisme dari vaksin ini sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Dok. Ya. Jadi vaksinasi ini adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita ini bisa mengenali dan membentuk antibodi terhadap spesifik penyakit corona, apa vaksin yang diberikan. Jadi vaksinasi ini pencegahannya bersifat spesifik. Jadi vaksin coronavirus itu untuk
penyakit coronavirus. Vaksin difteri berarti untuk penyakit difteri. Jadi tujuannya supaya tubuh kita membentuk antibodi, sehingga pada saat nanti kita terinfeksi, antibodi tubuh ini udah bisa mengenali, oh ini ada corona masuk. Nah, proses antibodi bekerja untuk membunuh si virus yang masuk tadi itu menjadi lebih cepat. Tujuannya itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu termasuk dalam secondary prevention, pencegahan sekunder. Pencegahan primernya tetap bagaimana supaya virus itu jangan sampai masuk. Itulah pakai 3M. Jadi walaupun kita divaksin, tetap 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu tetap harus dilakukan. Artinya tidak ada jaminan ketika sudah divaksin bisa melepas masker kemudian tidak menjaga jarak. Iya, tidak, karena beda mekanisme pencegahannya. Kalau 3M itu mencegah virus itu tidak masuk, sementara kalau vaksinasi ini adalah proses tubuh untuk memberikan pertahanan supaya walaupun virus itu jika virus itu masuk, dia mungkin tubuh kita sakit tetapi ringan, tidak sampai berat begitu. Oke, baik. Artinya tetap bisa menggunakan protokol kesehatan, tetap dijaga kalau semuanya sudah divaksin seperti itu ya. Dan itu sebenarnya untuk kekebalan individu. Nah, pada saat banyak masyarakat yang sudah tervaksinasi, proses kekebalan ini menjadi kekebalan kelompok. Jadi tadi kita sudah mendapatkan kurang lebih 30%. Jadi targetnya kan 70% untuk vaksinasi. Nah, 30% ini adalah kelompok-kelompok rentan yang tidak bisa divaksin. Itu kalau sudah banyak individu tadi divaksinasi, otomatis yang 30% yang tidak tervaksin itu akan terlindungi. Jadi ada pembentukan kekebalan kelompok sehingga proses penularan, pandemi wabah ini sudah bisa ditekan. Oke, jadi memang benar-benar sistem bekerjanya vaksin itu seperti itu sehingga membentuk kekebalan dalam tubuh kita gitu. Dan jangan lupa juga mungkin setelah divaksin jangan merasa segar bugar kemudian nggak pakai masker lain sebagainya, jangan sampai seperti itu, Dok ya. Oke. Kemudian untuk tujuan screening nih Dr. Mirza mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Iya, betul. Jadi untuk pasien-pasien atau calon penerima vaksin sebelum divaksinasi kita lakukan screening terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk lebih tepat mengetahui apakah ini sasaran yang tepat gitu ya. Jadi artinya memang kita lihat dulu kalau dia di luar sasaran seperti di bawah 18 tahun tentu saja kita tidak boleh diberikan. Nah, kemudian screening penyakit-penyakit yang ada, artinya itu kita memperkecil kemungkinan terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti itu. Oke, baik. Berarti jadi tujuannya seperti itu. Kalau kita juga melihat bahwasannya vaksin ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2022 seperti itu, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dr. Fauzi, seperti apa tahapannya? Akan terbagi berapa tahap, kemudian terbagi berapa gelombang sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama, kurang lebih 1 tahun dalam distribusi vaksin. Ya, jadi lamanya waktu yang digunakan ini sebenarnya menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Pada saat vaksin itu mungkin tersedia untuk 181 juta penduduk kita Indonesia, mungkin ini bisa langsung segera dilakukan. Tapi karena ketersediaan vaksin ini terbatas dan bertahap, itulah akhirnya pemerintah dan tentu juga memperhatikan anjuran dari WHO, dari komite ahli, sehingga dibikinlah tahapan-tahapan. Siapa yang menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dalam pemutusan mata rantai atau penyebaran penyakit tersebut. Itulah, jadi ada 2 gelombang. Masing-masing gelombang ini ada 2 tahap. Gelombang pertama itu dari Januari sampai April. Itu gelombang pertama dengan tahap pertamanya untuk tenaga kesehatan dan tahap kedua untuk pelayan publik. Kemudian gelombang kedua dari April sampai bulan Maret 2022. Untuk yang tahap pertama gelombang kedua itu yang masyarakat dengan ekonomi yang terhambat dalam masalah sosial ekonomi atau yang secara geospasial mungkin yang jauh seperti itu masuk ke dalam tahap pertama gelombang kedua, dan pelaku-pelaku ekonomi dan sasaran selanjutnya itu masuk ke dalam gelombang kedua, tahap kedua. Oke, baik. Sehingga memerlukan waktu yang lama ya karena persediaan vaksin kita gitu ya. Nah, kalau kita juga ngomong soal vaksin ini ya kan, atau juga CoronaVac yang dibuat sama Sinovac. Ini kan juga ada juga vaksin-vaksin lain yang kayak buatan Pfizer, kemudian Moderna dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya kita memilih vaksin buatan Sinovac ini? Mungkin Dr. Mirza bisa dijelaskan. Karena kondisi ataupun
penyediaan penyimpanan daripada vaksin CoronaVac ini sesuai dengan infrastruktur yang sudah ada di Indonesia gitu, sudah cocok. Jadi maksudnya begini, vaksin CoronaVac ini perlu penyimpanan di dalam kulkas atau refrigerator itu dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan vaksin-vaksin lain itu perlu penyimpanan pada suhu minus 20 derajat Celcius, minus 70 derajat Celcius. Nah, infrastruktur seperti itu yang pemerintah Indonesia belum ada gitu. Jadi kita CoronaVac ini sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia, yaitu ketersediaan refrigeratornya dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius seperti itu. Kalau dia tidak disimpan dengan suhu tertentu seperti apa terhadap vaksin tersebut? Ya, jadi isi daripada vaksin ini adalah CoronaVac ini adalah inactivated virus ya. Jadi virus yang sudah dimatikan, artinya kalau tidak sesuai dengan suhu ideal 2 sampai 8 derajat Celcius, tentu saja isi dari vaksin itu akan rusak. Ya. Kalau isi dari vaksin itu rusak kemudian disuntikan ke manusia, apa nih efeknya, Dok? Ini kita juga perlu tahu ya, jangan sampai benar-benar kemasan saya rasa begini, untuk uji klinis BPOM tidak akan mungkin menguji cobakan vaksin rusak itu kepada manusia. Seperti itu. Artinya benar-benar ketika distribusi vaksin masuk ke Sumatera Selatan memang benar-benar sudah teruji dan dan aman, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan gitu. Kemudian juga sejauh ini mungkin sosialisasi sudah diberikan melalui user interface atau juga melalui secara online seperti itu. Ada kemungkinan nggak kira-kira nanti dari Dinas Kesehatan selaku sebagai user dari distribusi penyebaran atau juga vaksin ini akan melakukan sosialisasi secara offline? Ada kemungkinan seperti itu atau memang kita fokus ke online saja? Oh ya, untuk sosialisasi kita akan juga mengadakan secara offline, tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi ya. Kita tetap akan melaksanakan disesuaikan dengan kondisi protokol-protokol kesehatan. Kita juga melalui puskesmas itu mensosialisasikan tentu saja secara offline melalui rapat-rapat, pertemuan lintas sektoral dengan ketua RT, RW, kemudian kader, camat. Nah, di situ kita mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi di Kota Palembang. Baik, ada telepon yang masuk. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Iya, Ibu? dengan Mbak Ria. Mbak Ria, Mbak Ria di mana, Mbak? Ini mau nanya, Oh ya. Pak MZ, mau nanya ke dokter. Kalau misalnya kita tahu nih bahwa kita punya kelemahan di badan kita untuk berbagai obat-obatan atau katakanlah hampir semua antibiotik nggak bisa masuk ke dalam tubuh gitu, dan itu terbukti memang alergi lah istilahnya barangkali ya, Dok. Nah, kalau memang kita tahu bahwa kita punya kelemahan itu, lalu kita nggak mau disuntik dengan apa yang disarankan oleh pemerintah, itu gimana, dokter? Ya daripada tewas, ya kan? Dokter, terima kasih penjelasannya yang detail ya, Dok ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu, mungkin juga masih ada kekhawatiran di masyarakat ketika punya alergi, adakah efek samping dari suntikan vaksin ini, Dok? Mungkin bisa siapa, Dokter Mirza terlebih dahulu. Iya, jadi memang kalau ibu mempunyai riwayat alergi, lebih baik ibu berkonsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam ataupun dokter alergi imunologi, sejauh mana tingkat alergi atau tingkat keparahan yang ibu derita gitu ya. Dan hal itu harus ibu kemukakan dengan petugas screening atau vaksinasi. Sebetulnya di dalam vaksinasi coronavirus ini yang merupakan kontraindikasi alergi adalah bahan yang terdapat di dalam kemasan vaksin tersebut. Jadi ibu perlu mengetahui komposisi apa saja yang ada di dalam kemasan vaksin, dan ibu harus mengetahui juga apakah betul ibu alergi terhadap isi atau komposisi di dalam kemasan tersebut. Seperti itu. Jadi misal di dalam vaksin itu mengandung bahan A. Nah, apakah betul ibu alergi terhadap bahan A tersebut, itu harus diuji dulu. Seperti itu. Jadi memang screeningnya harus lebih teliti.
Oke, baik. Kemudian Dokter Fauzia, mungkin kira-kira penyakit seperti apa yang mungkin tidak bisa untuk divaksin seperti itu? Ada nggak kira-kira kriteria penyakitnya? Ya, jadi di dalam form screening tersebut itu ada 14 item lah yang harus ditanyakan. Itu pertama, apakah yang sasaran yang akan disuntik ini itu pernah sedang merawat dalam 14 hari ini, sedang merawat orang yang sakit atau kontak dengan orang yang sakit. Kalau iya, berarti apakah dia, ke pertanyaan kedua, apakah dia saat ini sedang menderita infeksi saluran pernafasan atau dalam 14 hari ini. Jika ternyata memang sedang menderita infeksi saluran pernafasan, itu ditunda dulu sampai nanti terbukti bukan menderita COVID-19. Nah, jika pun yang ketiga ditanya juga apakah pernah menderita penyakit COVID-19. Jika memang pernah menderita, itu tetap bisa, tetapi ditunda dulu. Jadi ada indikasi tundanya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ditunda terlebih dahulu. Untuk alergi masuk ke dalam pertanyaan alergi untuk vaksinasi yang pertama. Jadi apakah ada reaksi berat vaksinasi yang pertama? Karena tidak semua alergi obat atau alergi mungkin dengan cuaca itu akan juga alergi dengan si vaksin ini. Sehingga tetap datang saja dulu tadi yang Ibu Ria ya, untuk ditentukan apakah memang masuk dalam kategori yang termasuk alergi vaksin ini COVID-19. Baik, kita juga akan berdialog lagi tentang masalah vaksin ini, dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wih, balah bagusnya, Pak. Inilah tuh bawa balik kondangan, bermisang, berjalan-jalan dulu. Ini Pelimbang kan, Pelimbang? Oh, Pelimbang, cuma lampu kita nih nyampe laju hitam gelap. Wih, lama-lama lagi nih kupanya. Tidak ada gelap ini. Iya gelap, Pak. Lama-lama nih. Kacamata lepas ke. Kaya, menuhang kaya nih segalanya sah, bah. Iyo. Adikku, kina dulu ya Allah, ikan gelibak besok ikan, ya Allah, ikan raksasa. Kina lah dulu ya. Dosen. Apa dia? Itu namanya iwak belido. Apa lo ikan selontok, lo ikan betok, bukan, Mek? Rai kamu, Cak Lontok. Oh, Mek. Jadi dia itu tuh, Mek. Oh, ini namanya iwak belido, Ya, iwak ciri khas dari kota Palembang juga. Ini tempat wisata pula. Iya, kalau orang nak berfoto-foto, Mang Cek Bica nak berfoto-foto di sini lah. Kenapa muncungnya lolo nak ke Sungai Musi pula? Nah, itu mensiang hari dia. Mancu ke Banyu. Oh, air mancu. Oh, iya. Keluar air dari mulut. Iya. Kalau siang dia keluar air. Kalau siang dia keluar air. Ya. Kalau malam keluar apa dia? Mek, jawab. Woi, keluar apa dia? Sun, nantilah nanya nih. Iya. Apa nak tahu nih? Keluar apa dia? Nah, saru laju. Keluar cuko. Sun, keluar cuko. Woi, tunggu dulu adengku ya Allah, kakak nih bertanya. Yang duran, payo, mampir. Duran, laju. Dah, duran, mampir. Oh, dah duran.
manis main ini. Bangun deh, dari linggau. Bukan deh, tak ada pulak semangkuk. Ini nah, ambil. Habis sih bayar aku nih, pagi juga. Nah, kalau ini 30, mbaklah 30. Ini 250, tak apa-apa. Oh, lo kemana? Jangan tak berjadian, Mbak. Mamang ini berjual no. Dah ada itu. Nah, jangan tak berjadian kita deh. Oh, Nah, apa? aku mbak yang ini deh. Kamu yang ini. Nah, alap ini. Nah, berapa? Sikok 2.000. Ya, sikok 2.000. Getah basah. Ya, tak apa-apa. 2.000 2.000. Jadi ya, bangga mamang ini. Gancang masuk surga. Ayo, tapi ada syaratnya. Tunggu sini. Dah apa lagi. Ini yang besar ini. Ya, kunjuk ke 2.000. Nah, tapi syaratnya adek tunggu di sini. Apa ya? Agak mamang ke pojok jembatan Ampera itu. Nah, mamang babit ke dari pojok. Sambut. Dengannya ya, kunjuk ke 2.000. Tak basah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya, masih dengan tema kami yaitu vaksin tahap kedua. Kami juga masih mengangkat atau juga menunggu Anda untuk berdialog interaktif bersama kami di 017 311 454, kemudian di 0812 7340 0080 untuk bisa berdialog bersama kami dan juga dua narasumber yang sudah ada di studio TVRI Sumatera Selatan, masih bersama dengan Dr. Fauzia dan juga Dr. Mirza. Kalau kita tadi berbicara tentang screening yang belum selesai nih, Dok, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok, tentang screening. Baik, melanjutkan dari Bu Fauzia tadi. Jadi screening berikutnya adalah pada penderita hipertensi seperti itu ya, penderita komorbid. Artinya ada penyakit penyerta, kita screening tensi, tekanan darahnya. Kalau dia di bawah 180/110 maka itu boleh diberikan vaksinasi. Kemudian untuk penderita diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan kencing manis, itu juga mungkin harus melampirkan ya kadar gula darahnya, hasil pemeriksaan labornya. Yang terbaik itu HbA1c. Jadi HbA1c itu di bawah 7,5 milimol itu boleh diberikan vaksinasi. Artinya tekanan darah, artinya gula darahnya terkontrol karena pasiennya rajin minum obat dan juga pola makannya baik gitu ya. Nah, kemudian untuk penderita gangguan pernafasan seperti asma, PPOK, seperti itu boleh juga mendapatkan, itu termasuk bahan screening ya, dan itu boleh apabila tidak dalam masa akut, artinya tidak dalam serangan asma, tidak dalam serangan PPOK, tidak sedang sesak. Penderita TB pun, TB paru itu juga boleh mendapatkan vaksinasi asal dia sudah mendapatkan pengobatan lebih dari 2 minggu, seperti itu, Mas. Kemudian kita ada lagi juga bertanya apakah ada gangguan saluran pencernaan, kemudian apakah ada gangguan ginjal, penyintas kanker ya. Dan juga untuk lansia ada screening atau pertanyaan khusus yang sudah disebutkan oleh Ibu Fauzia tadi terkait kerapuhan atau kita sebut frail. Kemudian juga mungkin ada nih kasus di masyarakat yang ketika dia sudah divaksin kemudian dinyatakan positif COVID. Ini seperti apa, Dok? Apa penyebabnya? Kemudian juga kira-kira yang menjadi sumber dia bisa positif itu seperti apa, Dokter Fauzia mungkin? Ya, jadi setelah disuntik ternyata diperiksa COVID positif ya, atau terkonfirmasi. Itu sebenarnya bukan karena vaksinnya, karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa yang di dalam bahan vaksin ini adalah virus yang sudah dimatikan atau inactivated
virus ya. Dan proses infeksi itu bisa terjadi sebelum proses vaksinasi diberikan. Jadi kita memang ada yang penderita COVID-19 ini yang tidak bergejala demikian ya. Sehingga pada saat setelah divaksin mungkin atau lagi masa inkubasi. Masa inkubasi itu di mana kita sudah terinfeksi tapi gejala belum timbul. Nah, itu bisa juga terjadi demikian. Sehingga pada masa rentang masa inkubasi telah dilewati dan timbul gejala, baru dilakukan pemeriksaan, akhirnya positif. Sehingga intinya adalah penyakit tersebut COVID-19 yang telah diderita setelah vaksinasi itu bukan karena vaksinnya. Gitu. Oke, baik. Kemudian juga terkait dengan mungkin nih kita juga ditemukan anak jalanan, kemudian juga gelandangan. Ini kira-kira akan mendapatkan vaksin atau tidak sebenarnya, Dokter Mirza? Jadi untuk sasaran seperti anak gelandangan, anak jalanan ya, gelandangan itu biasanya kita sudah mempunyai data juga. Jadi dari Dinsos seperti itu ya untuk anak jalanan, gelandangan. Dan kalau memang warga tersebut memiliki kartu identitas NIK baik di KTP ataupun KK, mereka juga pasti akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tapi kalau anak ya, namanya anak, berarti di bawah 18 tahun ya, berarti itu ya bukan sasaran. Oke, baik, bukan sasaran kita. Oke. Terkait dengan himbauan mungkin Dokter Fauzia kepada masyarakat ya pada tahap kedua ini seperti apa? Ya, jadi pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk mengajak bagaimana kita keluar dari pandemi COVID seperti ini. Dan untuk mensukseskan kita semua keluar dari pandemi COVID, itu tentu perlu dukungan semua masyarakat, semua rakyat, bukan hanya upaya pemerintah saja. Tanpa dukungan dari masyarakat, tentu proses pencegahan, proses upaya kita ini untuk keluar dari masa pandemi tidak akan berhasil. Jadi mari kita dukung bersama-sama, kita satukan langkah ya untuk mengikuti upaya pemerintah kita pada saat ini ya, yang alhamdulillah luar biasa ya terkait pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih tentunya untuk Dr. Fauzia kemudian juga Dr. Mirza yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, sudah memberikan informasi juga kepada masyarakat tentang vaksin tahap kedua yang mudah-mudahan semua berjalan lancar, masyarakat juga mudah-mudahan semua bisa divaksin dengan baik dan semua berjalan dengan lancar sehingga pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 bisa selesai. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.